latihan biasa kan gitu? Latihan biasa. Oke. Tapi ini perlu diluruskan ini juga ini. Saya sebelumnya nggak ada masalah sama Irfan kan, nggak ada masalah sih. Waktu itu kita latihan biasa Mas, kita latihan biasa. Sebenarnya saya bukan tackling itu. Sebenarnya saya bukan tackling Irfan. Ada saksi Mas Andik di situ. Kita cuma latihan ringan itu kalau nggak salah, itu udah hampir mau berangkat ke ini kan? Iya, ke Filipina kan? Filipina dulu ya. Nggak mungkin kita latihan yang berat serius itu. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia. Italiano. Ciao tutti. Buon compleanno to sport. Tujuh apa ya? Hah? Siete. Oke. Nah, iya. Udah. Sport 77 terbaik. Mengalahkan Mengalahkan apa? di Indonesia aja. Mengalahkan Jebret. Kami lebih bagus daripada Just Talk. Kami juga di atas Pandit Football. Kami lebih terbaik secara kualitas daripada FIFA Goal. Kami juga lebih bagus daripada Ruang Taktik, garis tengah dan lain sebagainya tentang analisa taktik. Kita lebih bagus. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada kuota pemain asing di Liga Indonesia yang terlalu banyak sehingga sekarang banyak pemain Indonesia yang jadi cadangan di klub masing-masing. Lalu kita berteriak, kami butuh striker. Kocak lu. Kami butuh kiper sekarang. Kami butuh back. Kocak. Ya, kami juga lebih bagus daripada manajemen Persipura. Kemarin Tunus Pae sampai bilang ya, jangan tinggalkan kami katanya. Siapa? Tunus Pae, ya maksudnya Persipura sekarang lagi lumayan terpuruk di bawah. Kan 3 ke atas lolos, yang ke bawahnya ini kan playoff degradasi. Semoga masyarakat tidak meninggalkan kami. Terus kata kakak Jekomo, kami tidak akan meninggalkan kalian. Ya, tolong bilang kepada manajemen. Kalau masyarakat mah tidak akan meninggalkan. Website. Kami lebih bagus daripada website PSSI Dan FIGC. Betul. Kami iya. Italia. Oh iya, kami lebih bagus pastinya. Kita juga mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua yang merayakan. Semoga damai menyertai kita semua. Sudah di akhir-akhir tahun nih, Mat. Artinya kita akan menghadapi tahun yang 2024. Ya, selamat Tahun Baru juga ya. Dan selamat merayakan liburan kalian semua. Dan tahun politik berarti. Masih tahun depan Februari. Iya kan 2024. Oh ya, ini mulai banyak isu nih. Nah, tapi sebelum tahun baru kita ngomongin ini dulu nih. Apa Yang selama ini kamu selalu hujat. Gak ada yang pernah hujat. Generasi gagal, Gak generasi ada. sirkus, Gak ada. generasi yang hilang, Gak ada. generasi digadang-gadang mengalahkan Korea tapi tidak kemana-mana. Ini dia orangnya. Segitu. Nah, ini ada orang di Ada depan. yang selalu bilang gitu. Kenapa ya selalu ada pertanyaan gitu? Kenapa ya U19 dulu itu? Nah, ini ada orangnya, kamu berani nggak ngomong. Baik. Tapi ini masih aktif. Ini masih aktif. Ya, tapi Sampai kan sekarang. anggota, jadi kita bisa tanya. Anggota yang saat itu kamu bilang sirkus-sirkus lo. Gak ada yang bilang sirkus Ih, loh. kamu bilang Baru sendiri. pernah ini keluar dari mulut dia ini. Gak pernah. Gak pernah keluar dari mulut aku ya. Gak pernah bilang sirkus. Salah satu back terbaik Indonesia. Ya. Penerus Hamka Hamzah. Penerus Haris Yulianto. Penerus siapa lagi ya? Back jago. Back jago. Yang tinggi. Nana Onana. Itu abangnya Andre Onana. Tapi dia juga emang suka MU sih kebetulan. Ya. Jadi masa di Itali mereka baru kaget kalau ternyata kakaknya Nana Onana. Kakaknya Andre Onana itu main di Indonesia. Di pengetahuan sepak bola mereka rendah ternyata ya. Rendah, gak tahu sejarah Andre Onana. Oke coach, kita langsung sambut saja. Inilah dia salah satu talenta muda, udah nggak bisa dibilang gitu. salah satu yang akan bersinar waktu itu ya, dibilang gitu. Tapi sekarang memang masih bersinar di Persija Jakarta, bek tangguh dari Mojokerto. Kita sambut bersama. Inilah dia Hansamu Yama Pranata. Pangan Samu ini yang suka ngeceng-ngecengin. Gak ada. Iya, Coba langsung Ngecengin siapa? ngecengin tim U19 waktu Gak dulu lurus ya, pada hilang orang katanya. skuad. Lah emang. Iya. Oke, saya hujat lagi. Lanjutkan apa-apa. Lanjutkan. Bahasa skuadnya juga mengakui. Tapi Pak Hansamu tuh Mojokerto. Asli Mojokerto. Asli Mojapahit. Tapi kenapa namanya Hansamu? Pernah ini mau dengar ceritanya?
Karena saya tahu arti kata handsome. Apa? Ganteng kan? Kan emang bahasa apa? Bahasa Jepang. Dari Jepang. Saya Jadi dulu ini. punya geng di Fak-Fak. Namanya handsome juga. Oh ya? Iya, gengnya handsome. Lu tuh ganteng-ganteng itu. Ganteng-ganteng. Zaman itu ya, pede banget ya. Kalau dari Hansamu sendiri ceritanya apa? Enggak, nama saya ini diambil dari ini. Temen bapak. Bapak kan pernah kerja di Jepang. Hah? Dia punya teman namanya Hansamu Yama persis. Teman baik. Nah, Oke. biar ingat dicantumkan ke nama saya. Tapi Bapak tahu kalau artinya ganteng. Tahu. Sekalian tahu, doa tahu. ya. Doa. Merasa cocok gak dengan nama sekarang? Biar mereka yang menjawab. Saya ragu menjawabnya. Oh jadi namanya emang nama Iya, Jepang bener ya? Namanya teman ayah saya. Bahasa Jepang. Pemain bola Bahasa nggak di Jepang ya? Enggak. Enggak lah. Ini bukan Hansamu Endo. Itu bukan Hansamu juga kali. Enggak ada Hansamu. H Endo. Haji ya? Nah, bukan HN do Haji Mimaste. Apa? Hermawan ya. Hermawan Endo. Tapi Mojokerto itu cenderung ini juga ya, melahirkan banyak pemain-pemain bola juga ya, Bang. Ada Setahu Muklis, saya ada Muklis. Hadineng Saifullah. Terakhir ada ini usia 16 itu siapa? Tegar. Ada VBK. VBK Dewa United ya sekarang ya. Nurdiansa di Sleman sekarang. Nurdiansa. Banyak. Iya. Emang kultur sepak bola Mojokerto gimana sih Bang sampai bisa banyak yang ke Liga 1 gitu? Biasa-biasa aja sih. Perasaan Masing-masing sana. berarti ya? Masing-masing kita. Kita cari jalannya masing-masing. Gak ada yang wadah buat mengarahkan ke liga tuh gak ada di sana. Kan kalau dulu kan biasanya ngelihat ada senior yang pernah naik gitu. Misalnya di Klagen nih, generasinya Randy Irwan. Oh gitu. itu emang ini kampung pemain bola semua situ. Kampung Iya, Mas ada Randy. kampung Iya. khusus gitu kan. Kayak Tulehu, kayak apa tadi? Klagen. Terus kayak di yang itu Cikajang. Cikajang Garut ya. Enggak sih, di Mojokerto enggak. Mojokerto enggak gitu ya enggak, kulturnya. Oh. enggak. Tapi PSMP itu berpengaruh enggak? Untuk kayak PS. karena waduh, lihat PSMP pengen jadi Pemain bola nih. Saya enggak kepikiran dulu, Mas. Enggak nonton juga dulu. Enggak, belum nonton. Nah terus itu jalan karir bisa jadi pemain bolanya gimana awalnya? Awalnya ikut SSB pertama kan. Oke. SSB di Mojokerto. Terpantau lah ke Tulungagung Putra dulu namanya. Tulung Agung. Iya. Wah, geser kota dong. Geser. Yongki. Yongki, kampungnya Mas Yongki. Latihan di situ. Kemudian mulai ikut turnamen-turnamen kecil kan, kelompok umur dulu. Iya. Ya. Ada suatu hari ada Piala Kadin kalau nggak salah itu. Kepala dinas. Piala Kadin. Iya kepala dinas. Kadin kepala dinas. Oh gitu kah? Iya benar. Iya Kadin benar. Kadin. Ada Kadin Cup. Disitulah saya terpantau untuk ini. Ke SAD akhirnya. Oh di Tulung Agung berarti Iya, dapatnya. Dapatnya di Tulungagung. Terpantau langsung SAD langsung. SAD. Wah. Tapi sebelum itu ini ada habis Kadin kebetulan juga ini satu agensi gitu, misalnya scoutingnya dari Kadin berlanjut ke LPI Liga Pendidikan. Oke. Saya mewakili taman siswa sekolah SMA saya. Di situ pas ketemu Om Yayan dulu. Om Yayan yang bagian tenis sekolahnya. Om Iya, Yayan. ya. Iya. Terpantau. Oh, Ikut berarti seleksi. terpantaunya dari Kadin Cup Kadin ini Cup. atau setelahnya itu? Berlanjut Kadin Cup sama Liga Pendidikan itu. LPI. Iya, kayak berlanjut gitu loh, nyambung gitu. Jadi dipantau dari situ tuh Iya, pertama. muaranya juga di SAD nanti bakalan seleksi di situ. Dari LPI ini. LPI. Oh aku kira Wan Samu tuh ngeliat ada orang Mojokerto main di liga terus saya pengen kayak dia nih gitu. Itu Enggak ada. Di zaman SSB dulu ada pemain Mojokerto yang sampai nasional enggak? Sampai di liga. Setahu saya enggak ada, Mas. Oh iya. Masih berarti kecil nggak ada. juga kan belum ngerti Nggak ada nama-namanya contoh kan. juga Iya. Oh berarti ini pionir orang-orang Mojokerto main di liga ya? Iya. Iya Muklis ya Bang Samu. Tapi di atas saya masih ada sebagian tapi saya enggak begitu kenal. Dia udah duluan, mereka udah duluan main di liga. Udah nembus tuh ya. Dulu kan saya masih kecil kan belum kenal. Iya. Liga juga. Heeh. Nah terus SAD itu diseleksi lagi dari LPI ini ataukah langsung comot-comot aja tuh dari Bang Yeyen tadi? Diseleksi. Jakarta udah. Di Jakarta dulu seleksinya. Orang tua oke itu. Oke, orang tua nggak ngurus saya aja berangkat sendiri. Orang tua iya aja ya udah berangkat support aja. Lagi di Jepang. Di rumah. Udah pulang balik ya. Ceritanya udah. Di rumah. Jadi LPI kelas berapa kepilih SAD? 2 SMA. 2 SMA sudah kepilih SAD. 2 SMA.
Umur 16 ya berarti ya? 16-17 lah ya. Seleksi Jakarta langsung tuh. Seleksi Jakarta. Berapa hari seleksi? 3 hari dulu. 3 hari. Di Sawangan juga seleksinya. Oh seleksi Sawangan. Hobi ya, Indonesia hobi banget ya seleksi-seleksi singkat ya. Iya. Cuma lihat bisa tendang nih udah berangkat. Biasanya pertama sih dari badan sih. Badan. Dari Dulu postur. kan postur. Menentukan juga kan. Iya. Postur. Ini pasti Messi kalau ikut seleksi di sini nggak lolos. Selesai. Dilihat postur dulu. Selesai udah nggak lolos tuh. zaman kalau kayak itu juga Andik juga kalau udah ada regulasi-regulasi gini udah selesai juga. Iya, postur-postur tuh. Makanya saya kasihan dulu sama Rico juga gitu kan. Rico Simanjuntak. Iya. Pasti kan kalau kita ngelihat postur kan nggak lolos dia. Iya sih. Sorry ya Rico ya. Padahal bagus. Padahal bagus. Kemudian seleksi di Senayan kepilih untuk berangkat ke Uruguay. Alhamdulillah kepilih. Dari Jawa Timur tuh berapa orang ya kita berangkat ya? 7 atau 9 kalau nggak salah. Banyak ya. Cuma saya yang terpilih. Oh yang ke Jakarta tuh 7 sampai 9 orang. Iya, ada yang temannya berangkat saya. ke Uruguay-nya itu cuma sama aja. Wih. Oh. Padahal kita tahu Jawa Timur itu gudang Banyak pemain ya kan muda. pemain. Oh. Sekolah berarti selesai tuh kelas 2. Selesai langsung putus. Iya putus sekolah kan pindah. Oh pindah ke Uruguay. Uruguay. Tapi jasa ada ya? Ada. Paket? Enggak. Pakai ada. Enggak ada. Ada iya saya ada. Ijazah Uruguay berarti Bang? Enggak, yang lama. Oh yang di situ. Kebetulan SMA saya masih nerima saya sebagai siswa. Jadi pergi dulu, lanjut sekolah balik di sana, lagi. balik lagi, Yes. masuk lagi, sesuaikan lagi. Oh iya. Jalur prestasi tuh biasanya Prestasi. tuh, yang bisa gitu. Iya, jalur main bola. jalur prestasi ya. Padahal belum jelas nih nanti prestasinya. Yang Ya penting kan prestasi baru dulu. berangkat kan, Iya. ya kan, Yang tahu penting prestasi prestasi dulu. apa. toh. Dengan mewakili Indonesia ke SAD udah hitung prestasi coy, itu udah Prestasi. pemain bola berprestasi Nah itu kan SAD juga proses pembinaan, belum ada Iya. ujung prestasi. Lah kalau namanya zaman sekolah mah juara LPI juga lu udah langsung dibarisin di depan tuh upacara Nah langsung waktu itu juara nggak LPI? Juara. Oh, udah Oh juara. udah prestasi Juara. sekolah. Regional Jawa Timur juara. Regional Jawa Timur juara ya. Tapi nasional juara harapan kayaknya. Juara harapan. Di Jawa Timur LPI main sama siapa aja Mas yang akhirnya sekarang pada main di liga? Muklis salah satunya Muklis. Di tim lain? Muklis aja sih. Muklis aja. Yang Muklis akhirnya naik itu Muklis. Yang main di liga saat ini loh ya. Di nasional zaman LPI Mas Anzamo? Oh banyak itu lawan saya dulu ada Ilamuddin. Ilham LPI mana? Maluku kan? Maluku Utara Iya ya? Maluku. LPI mana ya? Emang Ilham dari mana? Maluku. Ya enggak, siapa tahu kan ada kayak kayak Ragunan kasus. ya? Iya, kayak yang mau diambil duluan sama mana gitu. Ilamuddin, saya ingat saya Ilamuddin dulu. Itu udah main dari kecil tuh ya, udah dari duel-duel sama Ilham Wah, berarti ya dari SMA. cikal bakal U19 ini sebenarnya LPI itu ya. Bisa dibilang begitu sih LPI itu. Karena banyak pemain justru dari LPI ini. Nah sebentar, kita ke SAD dulu nih sebelum ke 19. Di Ada SAD lagi. angkatan terakhir. Terakhir. Angkatan terakhir itu tahun berapa? 2012, 13? Iya 2012. 2012. Berapa orang yang berangkat ke Uruguay? Waktu itu berapa ya? 21 kalau nggak 20 itu. Sesuai 21. jumlah skuad kan? 21. 21. Gimana Mas pertama kali ke Uruguay? Ya senang. Luar negeri kan. Jauh dari rumah Itu- gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu kalau nggak salah pertama kali itu Naik saya pesawat? keluar negeri. Pertama kali naik Uruguay pesawat. itu. Keluar negeri. Naik pesawat pertama kali nggak? Oh tidak dong. Enggak dong kan itu udah main. Biasanya kan sumber kencono tuh. Harapan Jaya dulu. Harapan Jaya. Iya. Kalau mau wisata dikit Malang, Belum ya Batu. mas saya dulu begitu. Waktu kecil. Kelas SD, kelas 6 lah, kelas 4, 5 SD itu naik bis mas ke Tulungagung. Naik bis kan? Naik bis. Bukan SSB itu. Naik bis sendiri dari rumah. Berapa jam perjalanan? Cuma 1,5 jam lah. Tetap naik bis itu. Naik bis. Pengen jadi pemain bola berarti tuh. Ya niat kan. Udah niat. Tapi itu duduk apa berdiri? Karena cuma bawa 1.000 gitu. Duduk dong. duduk. Biasanya kan ada kecil naik bayar setengah tapi berdiri ya. Duduk. Di SAD akhirnya berapa bulan? Saya 1,5 tahun. Lama. 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Nah. Tinggal gitu di mana Mas? Di mes Ada itu? kita ya disediain mes kita. Satu kamar Khusus. dengan Mario Yagalo sama ini Angga dulu. Angga Febrianto. Fafa striker ya. Fafa Mario Mario. Yagalo back ya. Oh, 3 benar. orang satu kamar ya? Iya. Tidur tempat tidur yang tingkat gitu. Tingkat. Dari situ mulailah kenal tuh berarti. Iya kenal di situ mulai kenal pemain-pemain yang
Ya main di liga juga. Kayak senior-senior juga ngelihat di situ kayak Mas Zainal Haq, Manhati. Masih ada itu orang-orang itu? Ada Mance, Abdurrahman. Di situ. Mereka waktu SAD terakhir Kita ini pergi. angkatan kita kan diseleksi lagi tuh kan. Angkatan kita. Maksudnya dari angkatanku ke atasnya senior lagi ini digabung jadinya. Tahun terakhir itu digabung. Jadinya digabung bukan seangkatan kan maksudnya. Oke. Tahun ini misal tahun saya sama tahunnya atasku lagi itu siapa ya? Ryuji kalau nggak salah. Yang 20 apa namanya 19. skuad 20 orang ini pergi ke sana digabung sama skuad yang udah ada di sana. Yang ada di sana. Baru diseleksi lagi siapa yang jadi utama. Enggak diseleksi dulu. Emang itu timnya. Oh jadi udah satu mix itu ya, kayak nasional pool gitu ya. Berapa jumlahnya berapa orang dong di sana? Nah, cuma 25 kah? 25. Sedikit. Dengan angkatannya Manhati juga? Yang senior dulu cuma Manhati, Mas Zainal Haq sama ini, Mance. Abdurrahman. Oh, yang lainnya udah pada pulang ya, Samsir dan sebagai Alvin dan Ini yang Udah, tinggal udah. kelas atau gimana nih? Kayak lu nakal sampai ditahan di sana apa gimana nih? Masa ada tinggal kelas? Ya masa cuma 3 orang? Skuad apaan cuma 3 orang? Manhati kan berangkat paling muda. Tapi ini dulu Manhati kan paling muda. Seingatku dulu ini Manhati udah gabung Penarol kan masih kan. Makanya dia ikut berangkat bareng kita juga. Nah Samsir kan yang penarol. Manhati juga. Itu Samsir sama Alvin yang udah duluan berkarir kayaknya deh. Ini ketinggalan ini. Ini tinggal kelas ini fix nih. Siapa? 3 orang ini. Zainal Haq sama Abdurrahman. Iya kan? Yang sayap ya benar-benar. Ya masa skuad SAD cuma 3 orang isinya. Itu tapi Manhati di sana ini enggak pas Hansamu dan teman-teman datang dia sok senior enggak? Sorry Hati ya. Kakak Hati. Ngomong aja Enggak sih, apa? enggak. Nama dia sudah terlalu buruk di podcast. Enggak sih biasa aja. Baik orangnya di sana baik. Dia merangkul atau Merangkul. ajak-ajak kayak santai, sini saya yang pegang. Gitu-gitu. Enggak juga. Oh enggak. Biasa aja sih biasa. Enggak diajak nakal-nakal enggak ya? Oh enggak. Oh, aman. Mukulin anak jenderal enggak? Di Uruguay. Nah itu cerita itu saya belum ada di sana itu. Belum tapi, pernah tapi dengar. pas datang tahu cerita itu. Belum. Oh, belum ada. pernah. Angkatan Hansamu enggak ada yang Belum. pukul-pukul. Enggak ada. Enggak ada ya. Nggak ada. Baik-baik semua angkatan terakhir. Iya. Makan kesulitan enggak? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Hansamu tuh aman berarti ya enggak? Di sana kan juga ada nasi, disediain nasi juga. Kita di sana disediain nasi. Nasi goreng pun bahkan ada seminggu sekali itu. Makan orang Indonesia. Nasi goreng, menunya nasi goreng seminggu sekali ada. Berarti benar kata Justin, udah jangan satu angkatan berangkat, lu harus satu-satu cari karir. Iyalah. Ini ujung-ujungnya makannya sama-sama juga nih Dek sono. Iya Beda makanya. tempat doang. Ada yang bawa Indomie enggak? Oh ada. Lo pasti lo nggak bisa lah kalau kita ke luar negeri kan nggak bisa lupa makanan Indonesia. Iya. Iya tapi maksudnya kan sadar diri ya atlet ya. Ya makan itu saya mau. Iya udah pakai jalur prestasi sekolah. Masih berasa tidak berprestasi di luar. Di sana kegiatannya apa aja Mas? Dari misalnya pagi sampai malamnya tuh ngapain sih? Pengen tahu kita. Yang utama latihan sih mas di sana. Pagi sore ya? Enggak, dulu sekali aja dulu. Wah makin turun ya. Sekali Apa dulu. pola latihannya? Dulu sekali. Emang zaman Manhati 2 kali ya? Katanya 2 kali. 2 kali. Tuh pagi. Kalau Habis pagi istirahat masuk ke sekolah. Belajar bahasa Inggris sama Keluar. Latihan lagi. enggak, kita dulu cuma pagi aja. Pagi sekolah, pagi latihan. Tiap hari tuh pagi latihan, tiap hari pagi. Nah. Habis itu free, makan gitu. Siangnya sekolah. Oh sekolahnya siang berarti? Sekolahnya siang habis latihan. Dari jam? Dari jam habis makan siang itu. 1. Iya, Sabtu 1 jam 2-an lah kita Sampai sekolah. jam 5? Sampai jam 5. Oh. Habis itu ya udah free, berlanjut terus besok Malam pagi tuh. latihan. Nah. Ya pagi aja berarti ya. Pagi latihannya pagi. Bahasa Uruguay yang gitu-gitu bisa berarti? Espanyola. Poco. Hah? Poco. Bahasa Portugis apa Spanyol? Poco itu sedikit. Oh, poko sedikit. Oh, Spanyol ya berarti? Gitu, ya. Poko ini atau sedikit. Itu Jawanya dong pokoknya. Iya. Masih ingat dikit-dikit sih, dikit-dikit. Kita sekolah kan ini belajar bahasa Spanyol di sana. Di ini ya dikasih ya ada jam pelajaran bahasa Spanyol ya. Anak-anak angkatan itu berarti bisa dikit-dikit ya semuanya ya? Bisa sih, menurut saya bisa. Terus Yanto Basna juga bisa dia? Bisa, yang tahu Masnya bisa. Apalagi kakak Hati itu jago itu. Nah, Jago.
Jago dia? Iya. Hai, tidak Jago apa? Tidak ada. Orang dia bilang kabur kalau macam bahasa Spanyol lari. Tidur. Yang bisa tuh Yanto karena Yanto suka. Yanto. Samsir bisa. Samsir ya. Samsir juga bahasa Inggris sudah bisa duluan jadi gampang. Fafa itu bisa. Oh, Fafa Mario Yagalo bisa. Bisa. Angkatan Hansamu siapa aja yang jago-jago ini bahasa luar? Tidak ada. Ya sedikit-sedikit aja. Sedikit semua. Pokok-pokok aja. Pokok-pokok. Kalau main itu berarti apa? Liga apa uji coba? Kita tahun pertama saya di sana, kita ikut liga masih. Oke. Ikut liga. Jadi tahun kedua itu cuma latihan, terus ada ikut piala-piala kayak misal cup gitu, cup turnamen gitu. Kalau pas ikut liga tensinya gimana? Sama aja sama di Indonesia apa agak beda? Beda Mas, beda di sana. Kita dulu ikut U17 kan, kompetisi kelompok umur U17 kan. Namanya apa dulu saya lupa. Quinta divisi. Quinta divisi. Quinta. Iya. Quinta divisi. Beda. Jadi di sana umur segitu loh ya. Kita udah bisa lihat skema permainan. Terus strategi gitu udah dijalankan di sana. Udah pakai otak semua ya? Pakai otak. Kalau kerasnya sama nggak? Keras sana. Lebih keras di sana. Benturan hajar. Di sana itu pemain sana itu kayak nggak ada muka-muka pemain sepak bola gitu. Tapi jago mainnya. Petinju semua. Iya, muka-muka petinju gitu. tapi jago. Beneran iya. Iya kan kas kaki sebetis. Oh iya. Iya, karena Tidak ada prosedur sepak bola. Skemanya udah rapi ya, berarti ya di sana. Tapi adaptasi dengan cuaca juga semuanya aman. Aman. Berarti nggak ada kendala ya untuk Hansamu sendiri kalau merantau ke Uruguay gitu. Kendalanya ya kadang-kadang kangen ini sih, kangen orang tua. Kangen rumah, biasa lah itu homesick ya. Homesick. Raja Nenggolan juga masih homesick. Iya, Raja sekarang jadi kesini dia. Iya, homesick kan. Karena homesick main di sini. Di sini. Balik lagi ya saya. Balik lagi. Malah nggak pernah di sini. Iya. Akhirnya dari Uruguay SAD itu langsung ke Timnas U19 yang itu. Timnas. Kita pulang disuruh pulang kan dulu kan. 1,5 tahun tuh. 2 tahunan. Oke. Tengah jalan tahun kedua saya di tengah jalan disuruh pulang. Katanya awalnya dulu disuruh mewakilin Indonesia buat main di AFF 19 waktu itu. Tapi waktu di Indonesia kan ada 2 tim itu. Waktu zaman Coach Indra kan udah kebentuk timnya. Dari kita juga udah persiapan. Di Uruguay itu. Kan bingung kan jadinya kan. Ya udah akhirnya pulang. Habis itu kita seleksi lagi. Di antara tim SAD ini sama ini. Digabung. Diseleksi lagi digabung. Oke. Sidoarjo itu kita datang hamin seminggu kayaknya. Hamin 7 sebelum turnamen. Seleksi. Itu turnamen AFF. F yang juara. Itu Sidoarjo emang? Sidoarjo. Ada penalti Sidoarjo. Oh iya. Terus akhirnya diseleksi tuh? Diseleksi kita. Timnya Coach Indra ini berarti yang udah ada Evan Dimas? Yes. Udah terbentuk mereka sebenarnya. Oke. Disisipin lah kita diseleksi lagi itu. Dari Uruguay nih. Yang masuk siapa aja berarti yang dari Uruguay? Saya, Yanto dulu masuk juga, Ryuji. Oke. Back semua ya? Siapa dulu ya? Maldini Pali. Oh iya berarti yang masuk cuma Hansamu sama Maldini tuh. Karena Ryuji akhirnya enggak. Yanto dulu awalnya. Oh Yanto masuk? Yanto cadangan di AFF itu? Yanto masuk dulu. Yanto masuk tim ya yang juara? Masuk yang tim, juara itu U19? Masuk. Oh ada di tim itu? Ada. Tapi dia lagi cedera. Oh. Dia lagi cedera gak main. Saya cedera dari muda ya? Nah itu berarti berapa orang tuh yang diambil ke U19-nya? Ya itu tadi saya, 3, saya Maldini, Yanto, Ryuji. Iya. Sisanya satu lagi Angga Febrianto. 5 orang. Sisanya dari yang dari Uruguay. Yang Uruguay itu gak kepake semua berarti? Iya, enggak lolos. Mereka tapi udah balik semua. Udah balik. Karena ini udah ada tim, udah ada si Tanggang, Evan Dimas, Lufiandi, Hargianto juga di sini ya. Udah penuh emang. Yes. Dan udah mereka juga udah jalan berapa lama itu udah kan? Iya. Juara juga kan di Hong Kong itu kalau nggak salah ya sebelumnya ya. U17 itu. Udah kebentuk emang timnya.
Cuma kita diselipin aja. Itu backnya yang udah ada di situ waktu itu siapa? Sahrul dulu. Sahrul. Ya. Sahrul Kurniawan. Sahrul Kurniawan. Ada Putu Gede. Putu udah ada ya. Fatur Rahman. Itu setahu saya itu backnya. Ya. Tim-tim banyak KFC itu akhirnya. Masuk akhirnya 3 orang ini mengisi pos di back belakang ya. Akhirnya mainlah di U19 yang 19. juara itu. Iya. Itu match pertama kan kita baru tahu ya match pertama disiarkan kan. Wih itu tim kok bagus banget ya. Itu ngeliat Evan Dimas kayak wih matang banget nih main bola nih. Langsung di situ tuh harapan mulai terbangun dan harapan jaya apa Ben? Api-api muda dari ini nih segala pelosok. Ini tulang punggung sepak bola 10 tahun ke depan. Ini nih akan menjadi juara Piala Asia. 10 tahun lagi nih juara Piala Asia nih. Oh, begitu ya dulu ya? Iya. Dulu. 2013. Anda pikir kalian keliling stadion terus orang full seperti itu tuh gak datang dengan harapan? Iya. Ini dia kita tim yang akan kita dukung sampai 10 tahun ke depan nih. Saya nonton tuh di Bantul lawan Persiba. Uji coba ya? Uji coba di Bantul. Oh ya? Iya nonton saya. Di tribun saya nonton. Wih aduh harapan kita. Harapan. Oh itu ini sesudah FF. Sesudah. Yang dikelilingi ke stasiun-stasiun. Saya nggak berani bicara. Mas tapi ketika Mas Hansamo dari Uruguay bergabung dan langsung terjun di AFF yang kita juara itu ya. Itu ngerasa emang tim itu bagus banget gak sih? Secara kalau dari pemainnya sendiri. Kita dulu sempat pesimis sih kita sih. Awal-awal. Iya awal-awal. Turnamen itu? Kita sempat pesimis juga. Karena kita dengar ada lawan kita, salah satu lawan kita Vietnam kan. Dia tuh udah berkumpul berapa tahun itu kan ya, sampai TC di mana. Dan itu satu grup sama kita. Oh iya. Kan, satu grup sama kita. Wah, tim ini bagus nih kata anak-anak gitu kan. Bisa nggak kita ngalahin gitu? Sempat pesimis. Dan di grup juga lawan Vietnam pertama. Enggak, lawan pertama Brunei. Enggak, waktu di grup itu kalah kita. Kalah kan? Kalah kita. Kalah 2-1 apa? Iya, 2-1 ya, 2-1. Baru ketemu di final lagi kan? Baru ketemu di final lagi. Iya, yang kita takutin Vietnam aja sih sebenarnya. Oh, itu tuh berarti kalau dari sisi pemain belum itu ya. Kalau di penonton sih, wah ini jago nih tim ini jago nih gitu. Ngeliat Evan, ngeliat di depan Ilham Udin iya gitu. tapi kan Maldini. Vietnam juga lagi bentuk tim baru. Iya. Lagi menemukan harapan juga nih. Orang Vietnam lagi harapan kita. 10 tahun lagi nih. Vietnam ini yang kita tunggu nih. Indonesia juga sama kita ya. Bedanya mereka nggak keliling-keliling TV Vietnam. Di sini keliling. Itu bedanya. Akhirnya kita sampai di final. Pas di final adu penalti nih. Itu gimana situasi saat itu adu penalti? Kan biasanya kalau adu penalti Indonesia kalau pemain-pemain yang datang ke sini udah gak mau nendang semua udah. Nah kalau saat itu gimana? Sama mas. Dulu itu dari penendang 1 ke 5 masih dipilih. Mau semua udah? Mau semua. Itu yang jago-jago penalti waktu latihan itu dipilih semua kan itu kan. Oke. Nah dari 5 ke seterusnya. Tambahan tuh. Udah angkat tangan. Yang mau aja itu. Pasrah. Saling tunjuk kita. Udah kau saja. Saya mau kau. Enggak saya terakhir aja aku bilang ya. Ke anak-anak itu. Terakhir lebih beban ya. di luar negeri orang gak mau ditaruh terakhir. Gimana saya kedua aja deh. Atau ketiga. Atau yang di Indonesia gitu. Saya terakhir aja deh. Karena berharap di tengah-tengah udah selesai. Udah beres. Padahal bayangin. Sepesimis itu loh logika berpikir kita loh. Di luar negeri. Orang itu takut terakhir karena mereka berharap ini akan berlanjut terus. Final ini berlanjut terus jadi bebannya ada di mereka sehingga saya kedua aja, ketiga aja, jangan terakhir. Terakhir tuh dikasih kayak pemain-pemain Ronaldo tuh. Jadi kalau nggak pertama terakhir. Penentu sejarah lah. Iya. Di Italia dulu 2006 Grosso penendang terbaik. Iya. Yang ditaruh di situ. Del Piero aja 4 loh, tenang 4 ya. Finalnya hampir gol semua tuh. Bayangin. Itu tunjuk-tunjukkan juga berarti. Ini minta terakhir emang. Iya, kebalik ya. Berarti Ilham yang mau ambil tuh karena udah tunjuk-tunjukkan tuh. Udah gak ada lagi selain itu. Udah habis itu kita pilihannya. Ilham Udin juga udah gak mau awalnya. Ya mau nggak mau siapa lagi yang nendang? Siapa lagi yang nendang kita?
Udah tunjukkan itu Mas dari 6 kebetulan saya 6 yang ambil. Oke, masih mau tuh masih. Itu berharapnya gol dong. Oh gol dong. Biar tenang dong. Biar aman. Ya gimana kita ingat nggak waktu itu Evan nggak masuk, Zulfiani nggak masuk. Itu di latihan masuk semua itu. Iya. Itu masuk semua Mas yang di latihan, yang nggak pernah masuk itu gol semua itu di final itu adu penalti. Iya. Sampai mental ya. Sampai Maldini itu dilihat Coach Indra udah pesimis sama Maldini itu yang nendang. Ternyata gol. Oh itu tegang sekali Maldini yang tendang itu. Soalnya nggak pernah masuk di latihan gimana? Apa jangan-jangan udah ada mata-mata pas latihan. Jadinya yang sering gol udah tahu nih pasti yang diplot tendang si A, B, C. Oh dibaca ininya. Iya, udah kiper sana udah tahu kalau dia sering tendangnya gini. Ini. Ya yang ini, aduh ini siapa nih? Enggak pernah ada info di Indonesia. Maldini ada di Italia nih. Iya, enggak pernah ada info nih kalau dia tendang. Nah, itu kejutan tuh jadinya gol. Iya Mas, Maldini waktu Maldini maju itu wah, semua udah tegang, udah pasrah angkat tangan udah. Waduh Maldini lah. Ternyata gol. Tapi itu waktu itu si Raffi ya, yang kiper ya? Raffi bagus juga tuh. Bagus. Raffi bagus banget tuh. Dan dulu seingatku itu kiper Vietnam pinter Mas. Dia gambling, dia ngambil bagian kanan semua. Oh iya. Itu kan bikin susah juga kan, juga ada untungnya gitu kan. Iya. kalau balik ke kiriin takut dia tiba-tiba ke kiri ya. Enggak, maksudnya kayak kalau ambil ke kanan semua 5-5-nya kan ada kesempatan 2 atau 3 kan ke kanan. Iya. Oh iya. Lebih susah Dan lagi. yang penandang juga, aduh dia lompat. Apakah sekarang dia saatnya rubah? Iya. Nah, Ini itu. kanan lagi kan nih gitu. Iya. Dan yang masuk itu ke kiri semua. Ke kiri semua. Yang masuk ke kiri semua. Dengan serius. harapan kiper Indonesia nggak bisa blok apa-apa gitu kan ya. Iya. Jadi dia dapat 2, kiper Indonesia nggak bisa blok. Iya. Tendangan Vietnam ya udah. Dan Bisa jadi itu. akhirnya juara di Juara malam tuh, itu di Sidoarjo ya. Ya. Oh itu rame banget. Itu berarti Orang juara. tua nonton nggak? Nonton final. Karena Jawa Timur juga kan. Dekat Sidoarjo Mojokerto. Iya. Juara pertamanya Mas Hansamu sama timnas itu ya. Hari itu. Hari itu. Itu gimana perasaannya sama tim ini datang ikut seleksi Amin 7 terus tiba-tiba ikut turnamen. Wah, bersyukur Mas itu, alhamdulillah dan itu. juara. Bersyukur sih itu. Nggak nyangka juga kan, awalnya pesimis, Iya. akhirnya juara itu. Itu harapan makin besar lagi tuh. Wah harapan makin Makin besar. besar. Buat Coy, timnas ini. Raffi diarak anjir di Serang. Iya. Oh, Ser- Raffi orang Serang ya? Di Serang kan dia. Ini gerobokan. Yang diarak ke Serang tuh kiper siapa ya? Serang siapa Serang? Serang siapa? Aduh gue lupa ada yang diarak pokoknya tuh. Persiapan Pandeglang pemain. Bukan. Lupa deh pokoknya. Nah itu Itu pada diarak tapi kan si pemain-pemain. Diarak semua kedengarannya. Mas Hansamu diarak di Mojokerto. Saya nggak mau Mas. Sempat ditawarin sih. Nggak kok mau. bisa ada orang ngarak tawarin dulu mas kami mau ngarak. Mau Tapi iya nggak? kali. Iya ditanya dulu lah orang. Iya, tergantung kita kan. Pada akhirnya Oh, mau apa enggak. bukan tiba-tiba datang. Aku pikir itu semua itu gak settingan. Wah. Jadi kayak kita tiba-tiba datang Diarak. ke pulang ke bandara, rumah, iya, pulang ke bandara rumah. atau stasiun nih, atau pulang rumah, orang udah siap. Oh, Terus enggak. tiba-tiba mas ayo naik. Enggak. Jalan Saya enggak. gitu. Orang saya dari hotel habis juara ke rumah naik taksi sama Muklis berdua. Naik taksi Mas. Ke Mojokerto? Iya. Wah bonus cair. Taksi ke Mojokerto berapa lah? Harganya berapa lah? Yang banyak Pak. Mojokerto. Lah saya balik gimana? Kita bayar juga. Tapi ditawarin bahwa akan diarak dan sebagainya gitu saat itu. Kenapa gak mau? Malu Mas kita. Ngapain diarak-arak gitu. Itu mental baru pulang dari Uruguay. Ya masih ada Uruguaynya nih. Berasa di sana gak ada apa-apa nih. Ada apa-apa biasa. Setelah itu tim ini melaju ke Piala Asia. Asia kualifikasi. Lawan Korea. Korea. Nah itu malam Menang juga. itu malam yang the best juga itu. Itu susah loh sebagai seorang back main di lapangan seperti itu. Iya. Karena bola tidak teratur arahnya kan. Kecolongan dikit tuh. Iya. Gol tuh itu gimana tuh menghadapi pertandingan itu usia muda hadapi lapangan kayak gitu lawannya Korea lagi. Kita main aja Mas. Udah kalau menang urusan belakang. Oke. Dan waktu itu kita sebelum lawan Korea dapat selintingan kabar kan. GBK bakal penuh gitu. Nah itu kita mulai percaya diri itu kita. Oh justru percaya diri ya? Yes. Banyak supporter kan. Kirain kita wah supporter banyak.
kalau kalah mereka kecewa kan kasihan juga kan. Iya. Ada yang datang dari jauh-jauh ya. Nah itu kita semangat itu. Udah nggak dianggap ya udah Korea udah apa udah kita enggak, berangkat main aja. main udah. Pokoknya lari aja. Kita harus lari 90 menit kata anak-anak gitu. Bola di mana kejar, bola di mana kejar. Dan skemanya juga bagus tuh cara main U19 lawan Korea itu kan. Kan Cutback, dulu cutback, selalu ciri khas kita. pola yang sama Pola gitu yang kan. sama. Main di sayap-sayap, cutback ada yang masuk gitu. Nah bola-bola corner juga akurat-akurat tuh. Iya kan beberapa kali gol Beberapa juga dari kali, ya. Hansamu itu. Nah tim ini kan bagus nih. Maksudnya tim luar biasa loh ini. Puncaknya itu Piala Asia kan. Tiba-tiba Piala tidak dapat Asia, poin sama yes. sekali. Tapi sebelum Piala Asia kan itu dulu yang di keliling itu. Iya. Iya. Oh iya sirkus dulu ya. Kan kita lolos nih. Sirkus dulu baru Lawan Korea 3-2. 3-2 Sirkus lah habis gitu. sirkus. Anda merasa itu adalah cara yang ampuh untuk mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia enggak? Jawaban sekarang ini ya. Sekarang Menurut dong. saya sekarang. Iya kalau dulu Anda nggak berani jawab Yes. pasti dong. Mending sekarang. Enggak sih mas. Enggak. Salah ya? Salah. Baru sadar sekarang salah. Karena apa tuh? Over. Iya kita over. Masa keliling gitu kan. Nggak pernah kalah loh kita berapa 30 pertandingan nggak? Iya. Gila, Dan di samping itu kan menguras tenaga itu mas. 3 hari pindah kota main. 3 hari pindah kota main. Capek. Kita Itu harusnya kayak menjalani pertandingan satu musim ya? kompetisi. Di luar negeri itu kompetisi satu musim tuh 38 pertandingan. Iya. Ini 30 pertandingan. 30. Dalam waktu berapa bulan? Dulu berapa bulan ya? Hampir 2-3 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. 2 bulanan ya, 2 bulanan. 3 bulan. Pindah-pindah kota. Iya mas dulu. Iya. Iya, baru sadar kalau anak-anak itu banyak juga. Walaupun di tiap stadion penuh untuk mendukung timnas sih. Iya. Iya tapi kan lama-lama over. Maksudnya kayak Iya. aduh jenuh, ada jenuhnya. Jenuh betul mas, jenuh kita jenuh. Iya, terus menghadapi apa namanya ya? Pertandingan yang dalam negeri loh ini. Maksudnya menghadapi Iya. pertandingan yang Klub-klub lokal. klub lokal gitu loh. Untuk apa nih menang juga untuk apa nih gitu. Betul mas iya. Jadi gak ada persaingan gitu. Yang menang paling rating kan. Iya kalau itu ya. Kalau itu nggak tentu. Nah kan paling rating nih yang naik kan. Stadion penuh terus soalnya. Iya itu. Ketika di Piala Asia setelah rangkaian pertandingan ini, sirkus ini. Itu ada memang kalian sama-sama sadar bahwa wah kita habis nih. Flop Gitu. ya. Iya. Semua sadar itu. Semua merasakan. Capeknya di situ tadi. Itu jarak berapa ya dengan Piala Asia? 2 bulan kalau. Anjir. Sebelum Piala Asia. 2 bulan apa sebulan ya? 2 bulanan kayaknya. Dan habis itu kita masih ada ke Spanyol. Iya. Kita ikut turnamen di Brunei. Habis itu baru Piala Asia. Oh iya tambah Iya, ke kan? Spanyol dulu bener. Kan sebelum Tapi Sempat Piala dulu, Asia. dulu mungkin pemikiran orang kan ada orang-orang lah maksudnya kayak oh ini biar makin kompak nih. Nah ya aku pengen tahu itu juga kan berarti Alasan-alasan orang-orang di atas kan ya biar Iya. makin kompak. Makin lama makin bareng terus tuh kan sebenarnya secara tim gitu. Makin lama makin tahu makan sama mainnya gini, Evan mainnya begini, Zulfiandi begini gitu. Makin gitu apa lama-lama makin bosan bareng terus Iya jenuh itu tadi sih. si 3 bulan itu. Kalau kompaknya emang kita emang kompak di luar kompak kita, di luar lapangan kompak, di luar lapangan kompak. Tapi kan secara nggak tahu kita tenaga kita terkuras mas. Tenaga kita terkuras terus menghadapi itu aja terus apa muter-muter itu jenuh, bosen gitu. Dan gak ada kompetitif mungkin ya. Maksudnya kalau Nggak dikembalikan ada, ke klub kan jiwanya kompetitif Iya, nih. Ya ini uji coba. Peringkat dan lain sebagainya. Apalagi main di tim utama dan lain sebagainya. Kalau dikembalikan ke klub gitu. Iya. Tapi kalau jadi satu gitu terus uji coba doang. Iya. Bedanya dengan di Uruguay itu apa? Uruguay juga kan 1,5 tahun bareng tuh. Itu apa dengan yang tim saat itu yang keliling Indonesia Nusantara, tur Nusantara? Di sana kan ini jaraknya kan lama dari yang Uruguay itu ya? jedanya lama. Oh iya ini per 4 hari per 3 hari. Per 3 hari loh dulu saya. Per 3 hari atau 4 hari. Itu ada omongan gak ketika di Piala Asia atau sebelum itu kayak aduh kita capek nih. Cuma kita masih terlalu muda untuk mau protes nih. Ada.
Oh pas Piala Asianya itu. Ada. Pas Piala Asia atau sebelum Piala Asia? Sebelum. Oh, udah ngerasa. Habis di Brunei kalau nggak salah. Anak-anak itu. Kita kacau kan di Brunei. Di Brunei udah mulai berantakan tuh timnya. ya. Di samping itu kita keliling-keliling gitu kan disiarin Mas. Lawan-lawan juga udah baca semua. ada Lawan-lawan ada semua videonya kan. Udah ketebak kita Mas. Main dari pinggir. Yang diharuskan peak performnya di Piala Asia terkuras di sebelumnya. Peak perform di 30 pertandingan ini. Apa nggak boleh kalah ya agar rating kita bagus. Kalau rating bagus ini share-nya juga bagus. Ini bisa kita sharing dengan PSSI ya. Jadi baru ngerasa sekarang. Kita dulu kan masih muda kan, umur segitu kan masa bodoh. Yang penting kita bisa main sepak bola. Udah nggak rasa apa-apa itu. Yang penting main bola. Padahal nggak tahu kalau itu pola yang salah. Iya. Di Piala Asia gue inget. Nah di Brunei dulu nih. Brunei dulu. Apa yang terjadi di Brunei? Ada pergolakan apa? Iya kita akhirnya kalah itu lawan Brunei itu. Iya kalah itu. Lawan Brunei ya. Itu mulai itu kacau anak-anak itu. Kok bisa kalah? Kenapa? Saya sempat berantem sama Muklis juga. Ada perdagangan, ada satu Mojokerto ribut nih. Satu kamar. Saya ingat itu, iya. Gara-gara apa? Ya di lapangan itu tadi. Yang satu nyalain striker, yang striker nyalain back. Ya itulah muncul dari situ, jenuh. Ada ya masalah jenuh-jenuh di permainan juga. Nggak jalan, strategi kita udah gampang ketebak. Tapi nggak ada yang misalnya Kapten Evan atau ya senior di situ. Evan namanya ini. Iya, maksudnya ada penyampaian ke tim kepelatihan nggak bahwa, aduh ini nih nggak bisa nih kita udah mulai kelelahan ya, kacau nih gitu. Umur segitu nggak berani ya. 19 tahun. Iya aja berarti ya. Iya. Makin numpuk lagi tuh. Makin numpuk tuh. Beban di diri ini ya, di diri anak-anak pemain ya. Iya. Sebenarnya kita udah ngerasa tapi nggak takut berani, gitu. Iya. Iya. Di samping itu kan ada gitulah. Tim sendiri ada kumpul? Pernah. Saya bikin kumpul sama teman-teman. Sering. Terus semua mengeluh hal yang sama? Sama. Masalahnya sama sih. Sirkus inilah titik mula harapan kita itu dipadankan dengan rating. Kemudian di Piala Asia aku ingat di match terakhir itu membuncak tuh semua. Nangis lawan semua. Uzbek ya? Yang terakhir tuh udah. Uzbek ya? Kayaknya itu kayak lu nanggung beban satu Indonesia gitu gak sih? Lawan Uni Emirat Arab. Yang terakhir kan Piala Asia kan. Iya. Ya, kita nggak lolos, nangis semua udah yang kayak anjir nih kita nggak bisa nanggung beban nih satu Indonesia. Iyalah. Tolol aja baru ada program kayak gitu. Gimana Mas Ansamu di match terakhir tuh kayaknya semua tuh udah itu meledak semua di situ tuh. Udah saya menit berapa? 75 udah menangis itu, nggak konsen main itu udah. Ya gimana kan awalnya udah dibangun dengan bagus gitu kan. Iya. Harapannya ada hasil di turnamen itu, tapi kacau semua. Udah nggak konsen main itu anak-anak itu, udah mulai main sendiri-sendiri. Skema nggak jalan. Akhirnya berapa kosong itu? 5-1 ya? Iya kita nggak dapat poin sama sekali ya. Nggak sama sekali. Awal pertandingan pertama 3-0 kalau nggak salah ya. 3-1. 3-1. Kita lawan Uzbek 3-1. Si Tanggang nyetak. Iya. Itu nggak 0 di akhir. Mengalahkan Korea loh lulus kualifikasinya. Oh iya itu kualifikasinya. Kualifikasinya udah lawan di Korea loh lolos. Oke. Di Piala Asia 0. Nah, di panggung sesungguhnya. Iya. Panggung sesungguhnya. Tapi manajemen bilang masalah mental gimana? Ya iya gara-gara kalian mentalnya. Rusakin kalian. Tolong. Nah dari situ ada pertanyaan yang selama ini aku sama Mama sih selalu nanya. Apa? Kenapa tim bahwa di usia muda nih jago-jago nih. Tapi ketika di usia yang sudah mulai dewasa main gitu. Kayak U19 ya katakanlah ya. Kita sudah tidak mendengar nama Dinan Javier atau di mana. Iya. Julfiandi sudah menyatakan pensiun sementara gitu. Generasinya Hansamu aja tinggal ada Evan sama Hansamu Yama Putu Gede. Hargi maksudnya tidak dari misalnya katakanlah 18 orang cuman setengahnya paling yang main ke liga. Setengahnya ya. Itu Yanto cedera. Kalau kayak gitu apa yang terjadi Mas? Di masa muda jago banget, di level atas beberapa tidak naik gitu. Apa ya? Susah juga jawabannya itu. Yang utama tergantung individu kita sih Mas. Kita nggak cepet puas, kita terus berlatih, terus introspeksi. Buktinya bisa main di liga sampai saat ini. Iya sih.
Ada nggak maksudnya tim itu teman-teman sendiri yang kayak karena hal-hal yang dilakukan oleh federasi seperti itu gitu, yang keliling dan lain-lain, exposure kalian naik terus jadi berpuas diri, jadi merasa cukup. Banyak itu yang terjadi di kita buktinya kan. Star syndrome maksudnya. Iya, star syndrome, entah kayak merasa kayak nggak ada pencapaian lagi, entah merasa kayak ya udahlah ini gini-gini doang nih, dapat duit dan lain sebagainya, udah gitu. Bisa juga Star ya syndrome begitu cepat ya. puas lah intinya. Iya sempat. Anak-anak juga sempat dulu yang ngalamin itu. Star syndrome juga banyak ya? Banyak kayaknya Mas. Karena ya gimana exposure-nya tiap minggu. Iya kan gitu. Kan Samu sendiri ngerasain itu gak? Si Star Syndrome itu. Gimana ya susah Zaman itu. jawabannya. Saya nggak kepikiran ke situ sih. Karena kalau Han Samu kan langsung naik ke senior, bahkan yang 2016 juga AFF senior yang mana hati nyetak di Vietnam. Han Samu tuh ada. Ada, itu. iya. Maksudnya generasi yang U19 ini yang kepilih Han Samu sama Evan gitu. Evan iya. Pada akhirnya semakin menjelang ke akhir-akhir itu, dua orang yang Mengerucut bersinar ya. itu ya Evan Dimas, Han Samu. Gitu. Iya. Generasi itu menyisakan dua ini ya. Pada waktu awal nih banyak nih gitu. Maksudnya kayak, anjir ini bagus. Iya. Semuanya tuh, wah gokil banget nih gitu. Tapi pada saat menuju akhir, ya sisa Han Samu yang ke senior sama Evan. Terakhir Dimas Derajat naik lagi Dimas nih. Derajat Naik naik lagi lagi. gitu. Faktor klub juga sih Mas kalau menurut saya sih. Salah pilih klub gitu. Oh udah pas transisi ya dari usia muda ke profesional Iya, itu. betul. Klubnya harus. Mm. Itu mending cari menit bermain dulu apa langsung? Iya, ya harus dong, harus cari menit bermain dulu kan. Nggak mungkin kalau saya dikasih di antara pilihan mau menit bermain atau kontrak yang besar. Saya pilih menit bermain meskipun itu bermain di Liga 2 dulu kayak atau berapa. Kontrak kecil misalnya. Oh itu menit bermain berarti di fase transisi itu. Iyalah Mas. Karena anak-anak itu sampai dengan berakhirnya Piala Asia belum merasakan main di liga ya. Iya belum ya. Kompetitifnya Belum, tuh iya. kompetitifnya Belum. itu nggak ada sama sekali loh. Belum ya. Kita masih dalam TC terus. jangan TC Serius terus dalam aja. bermain Iya, itu TC terus aja, belum. bener. Nggak ada tuh. Iya. Iya. Kita masih TC uji coba, tiap TC uji minggunya coba. Ya, kompetitifnya kompetitif, dia. Iya, kita belum bersaing merasakan. dengan Belum. teman di bangku cadangan atau itu kan nggak ada. Nggak ada. Belum Bener, di situ. bener. Sampai Piala Asia. Iya. Baru dari situ tuh. Iya, Mulai baru mencari dari situ jalannya masing-masing. mencari jalan, sementara peak performnya udah menuju ke bawah gara-gara kelamaan nggak ada kompetisi gitu loh. Han Samu lah dari situ klub pertamanya apa dapatnya? Barito. Oh, Barito. Oh ya Barito ya. Barito Putra. Barito sama Iya. coach RD apa Jackson waktu itu? Dulu ini Coach Milo. Milo masih Mirsaslia. Milo. Masih Milo sama Coach Salaudin itu. Oh iya. Milih Barito karena ada janji menit bermain. Ya bukan janji ya, saya milih ini aja Lihat aja. melihat kesempatan peluang kan. Yang lain kan klub-klub besar semua itu. 7 pemain kita di Persebaya dulunya. Terus ada yang di PSM. Oh iya Maldini ya. Kita TC itu Mas, kita TC setelah Piala AFF udah dapat klub semua itu. Mereka itu. Tinggal aku sama Paulo yang belum. Oke. Tinggal aku sama Paulo, belum ada klub. Nah datanglah situ tawaran dari Barito. Awalnya saya aja yang ditawarin. Saya cobalah, ada Paulo nih Pak gitu. Bisa gak kalau berdua aja? Kata Pak Hasnur nih. Ada dulu ini, Pak Udin namanya. Kata Pak Udin. Kata Pak Udin udah ada Tony Kusel nih. Oh belum dong. Udah Doni Kusel keluar itu baru saya masuk. Oh, itu 2014. Itu keluar dulu tuh. 2014 iya. Oke. Akhirnya Paulo boleh oke. Gitu. Boleh oke. Iya saya dulu milik klubnya ini peluang bermain. Tawaran banyak tapi dari yang lain selain Barito. Ada. Cuma memang lini belakangnya full ya. Iya. Kalau masuk di situ harus Ya gimana kan kita masih 18 tahun. Terus saingan sama yang udah senior. Udah punya nama. Asing. pemain asing. Pemain asing. Mereka udah dikontrak mahal masa untuk dijadiin cadangan. Apalagi posisi saya Mas. Stopper kan susah. Stopper muda apalagi main di tim intinya mereka. Slot asing udah pasti satu tuh. Slot asing 1. Senior 1. Iya. Iya. Nunggu absen paling tuh. Gue absen. Nunggu kartu. Nunggu absen. Nunggu cedera ya. Jadi di Barito pelajaran pertama di Liga tuh. Klub profesional pertama saya Barito Putra. Beda gak dari SAD, dari tes timnas tiba-tiba ke klub dan langsung. Oh beda dong Mas.
mesti beda. Lebih terstruktur kan, programnya lebih jelas. Lebih jelas dari pekan ke satu pekan. program ya. Iya. Bermain juga serius ya. Bermain serius. Lah emang gak serius di mana? Uji coba bos. Iya betul. Betul ya. Lawan UNY lo itu. Timnas ini. Udah gila kali. Iya. Siapa ya bu? Ini juga maksudnya kayak aduh tiap minggu kayak begini nih gak ada jiwanya. Dan udah kelihatan juga tim itu pemain utamanya siapa kalau di klub. Kita ini betul. Sedikit kegeser sama pemain cadangan. Masih goyang dikit ya. Iya. Sementara U19 itu udah tahu pemain intinya siapa, pemain cadangan siapa. Itu aja yang dikasih main. Emang udah pasti main nih? Udah pasti mau siapa lagi. Makanya kalau coba lawan UNY. Prapon waktu di Bandung lawan Prapon Jabar. Gitu-gitu ya. Gimana ya? Iya bener ya. Iya. Mau main jelek juga gak kegeser. Pasti uji coba doang. Ini tuh korban tau. Betul juga sih. Iya. Tolong ya sirkus-sirkus demi rating tolong ya. Jangan terlalu tolol ya. Membangun sepak bola ini. Ternyata nih jenuh dan sebagainya tuh kan. Sumpah itu orang. Aku nonton yang dibantu lah. Itu entah match keberapa ya. Itu pun kayak gak kayak di AFF. Udah gak kayak AFF yang di Sidoarjo. Udah beda ya. Udah kayak anjir ini star semua nih. Itu udah jiwa itu udah muncul tuh. Terus yang kedua tuh kayak misalnya kan kalau waktu AFF ada yang kayak kerabut bola langsung yang cover aja. Ada yang cover kan. Satu cover, dua cover gitu. Ini tuh udah santai aja. Bakal dapat lagi ini di belakang. Karena menang pasti. Iya benar. Udah slow. Coba main kayak begitu 30 kali. Terus habis itu Piala Asia meninggal. Karirnya meninggal. Kalau Mas Muhammad dulu disuruh begitu mau ya? Hah? Disuruh begitu mau dulu ya? Ya kalau masih muda makanya gak ada salah di pemain. Iya kan. Orang mereka gak tahu apa-apa. juga kan. Kita kan gak tahu apa-apa. Iya cuma ngikut aja. Memang yang tolol memang manajemennya. Memang brengsek mereka. Cuma kejar duit dan rating. Jadinya gak pikir pemain muda itu harus digimanain. Lama-lama kesal sendiri saya ini. Iya. Kita merasakan kekesalan itu karena kita ngerasain itu ya. Kayak gak tahu sistem bina pemain ya. Maksudnya pemain muda tuh masa dikasih exposure Iya 18 tahun ya. Dapat Stadion Bantul itu jauh bro. Penuh. Semua itu. Semua penuh kita. Semua penuh. Bener. Bayangin. Media sosial. Dewa mereka ini media sosial. Asli. Pemain senior itu kalah pamor sama U19 waktu itu. Iya. Ngerasa sih. Coba bayangin. Anak-anak juga. Ya tim senior juga. Bayangin loh. U19 Jerman Anda tahu gak? Gak ada. Ini kita hafal dari ujung sampai ujung. Ini hafal sampai cadangan kita hafal. Iya. Sampai si siapa Martinus ya. Nah, kita tahu. Ini di sejarahnya karirnya pas match bagus. Dia ambil gabung. Sejarahnya Yabes diambil dari sana. Diambil dari sana, lari dari wartawan, takut ketemuan. Keluarganya pasang layar tancap di sana. Tahu. Semua. 19 tahun. Bangsa Juan Mata juara Piala Eropa 20. Usia 21 tahun juara Piala Eropa dengan stadion. Belum apa-apa bangsa. Iya. Habis itu baru top karirnya. Anjir. Iya kita tahu mereka dari 19 tahun anjing juga bener. Iya bener. Astagfirullah. Morata balik-balik ke klub Real Madrid masih cadangan habis juara Piala Eropa. Coba bayangin. Iya. Ini belum main liga loh. Iya. Belum main liga. Belum ada klub. Belum ada klub. Kita udah tahu sejarah semuanya. Aduh. Di Barito siapa yang ini Mas yang pertama kali ngayom buat Hansamu kamu karirnya begini yang ngasih tahu lah yang mengayomi saat itu. Banyak Mas, hampir semua. Ada senior di sana Mas Agus Cima. Cima. Oh iya. Robi, Bang Robi juga kan bareng kan kita kan. Iya. Bang Robi, Manati, Musafri. Itu pada di sana. Pada welcome sama kita. Pada iya, welcome. senior baik sih itu. Aditya Harlan juga. Kiper ya. Waktu itu Musafir di sana ya? Masih. Oh. Musafri masih di sana. Bang Mus tuh salah satu yang ngayom juga dia. Iya. Musafri. Berarti itu transisi jangan salah pilih klub ya. Fase Jangan transisi. pilih klub. Dari junior kalau apalagi udah timnas, kalau mau main klub itu jangan salah klub pertamanya. Kunci coy. Itu. Kunci ya. Di keep ya teman-teman muda. Transisi U16 ini. Iya sih. U16 ini jangan diarak-arak lagi kalian ya. Jangan mau keluar dari timnas itu. Biar karir lebih bagus ya. Mau dicoret bodo amat. Iya. Kemudian 2016 adalah turnamen senior pertama AFF. Apa sebelumnya udah pernah? Belum 2016. 2016 itu AFF.
Dan itu terjadi lagi kontroversi. Di latihan nekel Irfan Bahdim. Nah, Irfan Bahdim cedera. Gak lolos dihujat langsung. Ini mental emang udah kuat tuh Mas. Nah, latihan harus sama dengan main. Latihan. iya ya ada insiden itu ya saya. Latihan jelang AFF. Irfan Bahdim cedera. Irfan lagi naik-naiknya itu. Iya. 2016 coy. 16. Pada hati ya. Wih, Ke Vietnam itu ya. Seluruh Indonesia. Padahal itu bakal ada duit bagus tuh. Iya, Boci, Stefano, sama Irfan. Oke. Gokil tuh. Hari itu apa yang terjadi ketika latihan? Latihan biasa kan gitu? Latihan biasa. Oke. Tapi ini perlu diluruskan ini juga ini. Saya sebelumnya saya nggak ada masalah sama Irfan kan, nggak ada masalah sih. Waktu itu kita latihan biasa Mas, kita latihan biasa. Sebenarnya saya bukan tackling itu. Sebenarnya saya bukan tackling Irfan. Ada saksi Mas Andik di situ. Kita cuma latihan ringan itu kalau nggak salah, itu udah hampir mau berangkat ke ini kan? Iya, ke Filipina kan? Filipina dulu ya. Nggak mungkin kita latihan yang berat serius itu. Enggak sih. Waktu itu ada syuting. Pas Irfan pegang bola, mau syuting, kebetulan tanahnya itu lembek. Tanah Karawaci itu lembek. Dia ini nendang rumput. Jadi gini kakinya, oke. Ada Mas Andik di situ kakinya. Nah kebetulan pas yang di dekat Irfan itu saya. Suspek. Yes. Oh, jadi pas Irfan jatuh ada foto Anda di situ. Saya yang waktu bayangin. Sama back, Irfan penyerang. Oh, Klopp nih. yes. Jadi datang Alfred Riedel nyamperin. Dikira saya belum ngerti bahasa Inggris kan, saya ngerti dikit-dikit. Kenapa kamu ditendang? Irfan bilang yes, saya ditendang. Padahal ya itulah. Irfan ngomong bilang sama yang tendang. Ya yang terjadi di media sosial itulah. Oke. Tapi Irfan jawab gitu. Yes. Oh. Dihujat lah. Kontroversi lagi nih. Dihujat itu anak U20. Tapi Andik gak bela. Mas Andik tahu. Maksudnya gak bilang ke Riedel, enggak ini gak ditendang, dia tendang sendiri. Ngomong, Mas Andik ngomong ke semua, enggak. Jatuh sendiri kok. Gak di-tackle. Itu Mas Andik yang saksinya. Iya, saksi kunci Mas Andik. Dekat saya juga. Mas Andik pasangan sama Irfan satu tim. Iya, kan defend lawan attack kan. Iya, Mas Andik di situ. Oh, jadi gak ada ditendang ya. Itu ceritanya yang sebenarnya. Ke pelintir kakinya lah. Pelintir. Kakinya ke pelintir, mulutnya juga ke pelintir. Cedera dan tidak bisa main di turnamen, dan yang kena hujatan Hansa Muyama. Hansa Muyama kena hujatan. Habis itu hari itu. Seluruh Indonesia. Irfan Bahdim masih kesel, dia pikir Anda orang Jepang beneran, dia main di Jepang kan waktu itu. Enggak main ya. Bisa jadi. Ini orang Jepang nih. Sapporo. Iya, ini orang Jepang nih, Hansamu namanya. Dia aja gitu. Akhirnya hari itu habis Mas, medsos ya? Bukan hari itu aja. Sampai turnamen itu ya. 1 bulan ke depan mungkin masih di seluruh Indonesia Pak. Ya, ini klarifikasi pertama di sini nih. Iya, di sini saya buka ini di sini. Podcast terbaik. Bagus. Sebenarnya saya mau meluruskan hal ini sih juga sih. Tapi belum ada kesempatan. 2016 ke 2023. 7 tahun masa belum ada kesempatan. Enggak, saya simpen aja Mas. Oh ya udah gitu. Saya ngalah aja. Legowo aja udah ya. Legowo. Lah buktinya di turnamen ini kan dapat kesempatan main bagus juga kan, alhamdulillah. Iya. Dan cetak gol. Iya. Tuhan itu adil kok, mana yang tahu yang salah dan benar. Ya. Yes. Dan itu adalah tim setelah kita sempat dibekukan ya 2015. Iya. Kompetisi pertama ya kalau nggak salah. Kompetisi pertama dan itu bagus banget, Mbak. Bagus tuh. Kita ingat lawan Singapura tuh yang Lili Pali cetak gol penentu, kita lolos. Wah itu bangke, itu tim bagus banget. Boas, Zulham, Lili Pali. Itu tim bagus itu. Ferdinand, Manahati, Dado masih ada. Mansamu tim mudanya. Kurnia Mega di belakang. Bagus tuh, bagus. Iya bilang, senior-senior mereka bilang ini tim terbaik ini maksudnya. Enak itu ya tim. Iya, maksudnya kita dalam jenjang gak terlalu jauh. Iya. Di bawah ada saya, terus ada tengah-tengah Manahati, ada Kakak Boci. Iya, jadi ini nggak canggung, kita ngobrol tuh nggak canggung, dan baik-baik juga merangkul pemain muda.
Tapi kita kekurangan striker karena Anda. Iya ya. Karena Anda itu udah dibilang bukan lapangan. Karena Anda. Itu kata-kata netizen. Ada yang bilang juga dulu ini. Hansamu tackling Irfan Bahdim karena titipan Muklis. Muklis kan masuk. Ada yang bikin. Ada Muklis yang kepilih. Itu dicengin saya dah. Oh titipan ini ya sama-sama Mojokerto gitu Lucu bilang. banget, lucu banget. Kenapa nggak titipan Bayu Pas Gatra? gitu. Iya. Lucu banget. Oh Muklis tuh penggantinya. Iya. Iya kan. Muklis yang dipanggil ya? Jadi detik akhir Muklis kan. Enggak mau Muklis, beruntung aja itu Muklis. Teori konspirasi ini mulai. Awalnya Ini kakak Jakarta Pride ini. Mojokerto Pride. Pilihan terakhir itu Muklis. Muklis harus berterima kasih. Terima ya. kasih sama. Karena lama rumput. Iya. Tapi Bang Hansamu ini sekarang maksudnya karir stabil dan pada akhirnya sempat ini ya kalau kita melihat sempat turun sedikit dari perform terbaiknya, lalu kemudian sekarang naik lagi nih. Ketika Sejak di Persebaya udah oke sih menurut gua. iya udah dapat dari itulah itu sampai ke Persija, Nah. sampai kembali lagi ke timnas, Iya. dipanggil lagi kemarin kan. Iya. Itu tuh apa yang membuat tiba-tiba muncul lagi nih? Bounce back ya. Iya. Nah, Ini, semua orang bisa kayak gitu tuh masalahnya tuh. Kayak banyak mana hati taruhlah. Contohnya mana hati aja nih. Yang paling aneh Dimas Derajat juga tiba-tiba zut ada di atas lagi Dimas tuh. ya. Iya, mana hati juga kayak terbaik terus tiba-tiba Hilang. dikit udah nggak dipanggil lagi walaupun dia udah kembali kadang-kadang ya kembali gitu. Iya. Ya semua orang tuh bisa kembali ke performa itu lagi gitu. Iya. Kerja keras sih Mas, kerja keras. Kita mikirnya kerja keras. Jangan mikir yang udah-udah, ntar mikir yang udah-udah terus mikir yang baik-baik aja, yang bagus-bagus aja, terlena kan kita jadinya. Mending pikir ke depan, jalanin kerja keras, tapi faktor klub juga menentukan juga sih ya, berpengaruh. Faktor pelatih menentukan. Yes. Iya. Saya di pelatih yang sekarang ini Thomas Doll. gimana ya, mau kayak pengen balik ke muda lagi gitu loh. Pengen lebih lama lagi dilatih gitu sama dia. Enak Mas. Enak. Apa kelebihan Thomas Doll sampai Bang Hansamu nyaman gitu? Percaya pemain. Sama percaya pemain sih. Karena di Persija juga sekarang ada Bang Hansamu, ada Maman, ada Kudela. Dari Kudela belajar banyak kan Mas? Dia salah satu back canggih banget tuh di sini di Indonesia. Iya. Kita selalu dibilangin. Sering dibilangin. Sama Kudela. Apa deh? Pemain timnas lo tuh. Ya secara ini kan, secara taktik kamu harus gini. Terus di luar lapangan juga dia sangat nggak sombong gitu dia. Biasa aja banyak bergurau. Seru nih kalau dia dipanggil di Euro nih. Oh dia main Euro ya? Kalau dia dipanggil nih. Ya kemarin kualifikasi terakhir main ya kan? Iya, main, kualifikasi kan? sempat main. Sempat main di Ceko kalau kualifikasi, kalau Euro dipanggil nih pemain di Sangar, Indonesia pertama ya Main di Euro. Main Euro ya benar. Piala Dunia kan udah banyak kan. Karena mainnya baca bolanya pinter banget. Emang itu Mas kelebihannya dia, baca bola aja kan. Mana ada dia Satu lawan satu kalah. Iya, lari-lari gitu. Dia baca Nutupnya bola cepat aja. ya. Iya. Hansamu kalau figur ya yang baca bolanya di Indonesia jago menurut Hansamu siapa aja? Selain Kudela. Bang Maman. Oh Bang Maman oke baca bola. Oke Bang Maman. Mas Hamka. Oh iya kalau dia ya. Ini Bio enggak. Baca kaki. Jordi Amat. Yes, Jordi. Ini berarti Hansamu kalau lihat dari U19 alumni, sekarang kalau kata kelas main paling atas nih sekarang Hansamu sama Dimas, bahkan Evan sekarang lagi masih mencari permainan terbaiknya loh. Iya, karena dari Arema terakhir udah Iya, lu gak main kan sekarang PSIS nih mencoba PSIS, ini lagi kan gitu mencari-cari buat di atas. Sampai Hansamu lolos yang AFF yang kemarin ya yang kita sama terakhir kemarin ya. Spasojevic yang masih masuk. Yang di depan gawang gak jebol itu ya? Oh iya. Iya lagi. Ini gawangnya di Gawang sini. di sini ditendang atas. Di Sampai KL. ditanya pelatih kenapa? Ditanya pelatih kan waktu itu. Itu di KL apa di Filipina ya? Di KL. Di Malaysia ya? Nah itu apa saya coach nanya apa akhirnya? Sintayong. Nah, bagaimana sedekat itu nggak masuk kok kan? Terus dicengin gitu di latihan. Tendang ke atas tuh. Tapi nggak begitu marah juga sih beliau. Karena menang. Sadar ini bukan striker. Ya tapi karena menang. Karena menang juga.
bukan striker sekaligus kiper aja di situ kalau nggak gol bola kayak begitu. Enggak, kaget itu mas saya, Mas. Kaget. Kaget bolanya agak naik juga lah. Orang pemain Brunei aja kaget apalagi saya. Gak gol. Untung menang. Aku saat itu nonton, buset kata gue gak masuk. Untung ayah emang menang. Kalau enggak Anda dihujat lagi tuh. Dihujat. Nah itu aja dihujat. Gimana? Tapi berarti kalau secara mental udah kuat ya. Jadi pemain bola top di Indonesia itu kan di. Kalau dihujat gitu. Wah udah. Kalau ngujat saya kasihan mas. Udah aku biarin aja. Iya. Gak peduliin udah. Udah apa ya? Kan sama berarti tahu ya perasaannya Onana ya di MU. Tahu. Saya pernah gitu. Maguire paling back lah. Maguire. Tahu perasaannya ya. Bagaimana kalau Maguire ini orang Indonesia itu ya? Netizen saya bener. Habis mungkin ya. Oh tapi lebih parah orang Inggris sih dihujat sampai psikisnya kena kayak gitu. Orang Inggris. Kalau orang Indonesia mah ketemu masih santai. Mereka hanya di medsos doang. Orang Inggris ketemu juga dihujat ya. Gini. Iya, masalahnya kita nggak berani kalau di Indonesia. Di depan nggak berani. Iya. Itu loh yang bikin males. Oh kalau di depan sih aman ya berarti ya. Hansamu kalau di depan nggak pernah ada yang gimana-gimana. Nggak pernah. Di medsos aja berani. Baik-baik aja pasti. Hansamu tipe yang menghujat Maguire enggak nih? Kan Hansamu kita tahu sama-sama back. Suka MU juga. Iya, sama-sama back lagi. Enggak sih, Mas, enggak hujat sih. Tapi ya kalau nonton gitu sering kesel aja. Iya, maksudnya ya tahu lah sekelas pemain itu kan masih ada kesalahan-kesalahan dasarnya. Iya. Tapi kok segitunya? Iya, tapi sadar kita juga sadar. Oh pemain top aja bisa bikin salah loh, apalagi kita gitu kan. Tapi kasihan, udah di level kasihan. 4 back terbaik MU yang harus bermain sekarang siapa coba? Kalau itu dimasukin di ultimate aja. Pemain MU ya sepanjang masa. Pemain MU. Kan ya secara penggemar MU nih. Iya. Oke Bang Hansamu kita akan masuk ke ultimate team. Ya. Susun 11 pemain MU plus 1 cadangan dan 1 pelatih. Sepanjang masa. Boleh dari zaman Peter Schmeichel sampai zaman sekarang. Ingat kali. Dari zaman awal nonton sampai sekarang terserah, bebas. Oke ya. Ya, oke. Nah, ini dia ultimate teamnya. Di formasi dulu. Formasi berapa? Ini 4-3-3. Kalau mau bikin dia bekerja lebih ekstra, kasih formasi yang nggak ada di daftar itu. Formasi Thomas Doll ya. Enggak 4 aja 4. 4 berapa? 3-3. 4-3-3. Ada formasi timnas U19 ya. Ya, penjaga gawang Van der Sar. Edwin. Ini saya bicara yang saya pernah nonton gitu. Iya. Zaman saya gitu betul. Kalau dulu kan enggak. Kita kan buat apa? Buat apa nyebutin enggak tahu cara mainnya kan. Betul. Enggak pernah dari nonton mainnya kan. Dari yang tahu saya aja. Sampai selesai. Back kanan. Back kanan Gary Neville lah. Gary Neville. Gary. Anda pikir Gary Saru coklat. Gary Neville. Nah, L-nya 2. Oke. 2 center back. Ferdinand Vidic lah. Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Bukan di situ. Memang. Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Oke. Back kanan kiri. Back kiri Evra. Patrice Evra. Tau gak kalau udah Evra neurin Liam Gallagher udah. Terus gitu. Patrice F. Salah lagi lu. Pakai E. Patrice. Itu Patrice Wanggai itu. Iya. Center midfield. Paul Scholes. Wah. Sama DM. Hargreaves. Owen Hargreaves. Si kaki beda sebelah ya. Iya. Owe. Kok Owe? Salah lagi dia, udah biarin. Memang anjing. AM. A. Udah langsung LW. Mana dulu nih? Mana dulu? Bebas. Kanan aja dulu. Kanan dulu. Kiri itu kanan R. Itu Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Oke, kiri. Kirinya wah banyak ini kirinya ini. Banyak. Iya kan? Gak mungkin kalau gak Giggs tapi sih. Lah bisa aja. Lah siapa lagi yang jago sayap kiri? Nani sih di situ sih. Oh, Luis Nani. Oh berarti timnya suka Portugal nih.
Enggak juga. Suka apa timnas? Inggris. Inggris yang gak pernah juara itu. Di situ isi Giggs. Oh, Ryan Oke, Giggs main di Oke. tengah. Giggs. Giggsy. Satu striker, terlalu banyak ini striker MU yang hebat-hebat. Kebanyakan. Susah ini. Van Nistelrooy, Van Persie, ada juga Cole. Rooney. Tetap Rooney sih. Wayne Rooney. Waza. Satu super Satu sub. super sub. Ken. Roy Keane. Roy Keane. Il Capitano. Satu pelatih. Pelatih sepanjang masa MU. Ada David Moyes. Ada... Pilihan apa itu? Sudah tahu jawabannya kan? Sir Alex. Sir Alex. Kapten. Dari semua ini siapa? Giggs. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Nah, saya mau menanyakan ada nama Owen Hargreaves. Iya. Kenapa bisa tiba-tiba? Kenapa Dia memilih kan di itu? Madrid juga kaki kaca. Di Munchen. Di Munchen Di Munchen juga. Iya. Oke. Dia ini aja sih. Cocok sama posisinya di situ menurut saya. Iya benar. Dia ini pemain yang hampir top level tapi nggak jadi top level. Gara-gara kakinya Hampir Iya. terkenal nggak jadi terkenal. Tapi saya suka cara mainnya dia. Iya, semua orang Inggris Iya juga kan? kayaknya dia Iya suka Inggris yang nggak Inggris kan karena dia Kanada juga kan, Owen Hargreaves. Iya. Pemain ini Jago. salah satu teraneh menurutku. Jago. Kayak brandingnya itu udah gede banget sebenarnya Owen Hargreaves itu. Dia dapat Tapi- Piala Champions di MU. Iya. Juara Liga. Tapi ya segitu aja. Segitu aja Iya. ya. Karena cederanya kayaknya. Karena cederanya kan. Ronaldo. Nah, Nani ini juga kenapa ada Nani di sini? Digadang-gadang pengganti Ronaldo. Kan enggak ini juga kan. Enggak jelek-jelek amat kan musim pertamanya. Iya, kan? iya, iya. Meyakinkan kan. Iya. Iya. Dia suka aja skill-skillnya kan hampir mirip sama Ronaldo. Paul Scholes. Bahkan Xavi dan Iniesta dan orang Barcelona katanya sering ngomongin dia nih kalau di latihan ini. Menurut Mas Hansamu apa keunggulan Paul Scholes itu sendiri? Yang pasti di passingnya sih ya. Passing long pass, Iya. shooting. Punya di semua. Iya, punya dia karakter apa? Gelandang ada di Lengkap ya? semua, lengkap. Paul Scholes. Iya. Kayak sekarang Rodri gitu ya. Rodri mah kayak penyeimbang gitu mah. Paul Scholes bisa nyetak gitu. Nah, Paul Scholes bisa potong. Rodri champion ngegolin tiba-tiba muncul. Oh, Rodri. Rodrigo. Iya. Rodri City. Saya nggak tahu pemain City siapa. Iya, Ya, maksudnya Manchester kayak Israel gitu kalau ya. Hansamu. Kayak gitu ya. Paul Scholes sama Busquets beda karakter gak? Beda. Beda. Busquets nomor Tapi 6. bisa semua loh. Scholes nomor Iya. 8 kalau secara penomoran. Tapi Paul Scholes bisa potong bola loh. Waktu Iya, itu 8. di situ yang bisa potong bola siapa? Roy Keane. Roy Oh Keane. iya ada Roy Roy. Keane di ya. belakangnya ya. Ada Roy Keane. Rio sama Vidic. Hansamu lebih milih siapa sebetulnya? Vidic, Vidic. Militan. Wah. Jiwa petarung pokoknya Vidic sih. Nah tapi ini kalau kan Rio nomor 5, Vidic 15. Hansamu tuh 2-3-nya dari siapa ya? Nggak ada. Dari Hamka Hamzah itu. Lah ngikut Hamka Hamzah. Bagus aja 2-3 gitu kan. 2 dan 3. 1 dan 2 3. juga bagus. Nomor pintar itu kan. Habis 2 kan 3. 1 2 juga bagus. Enggak 2-3. 3 4 juga bagus. Tapi saya lebih suka 2-3 sih. Atau 4 5 Balotelli sekali. Anak baik. Striker Baik. Waza dipilih. Iya. Dia Waza. kenapa tidak Nistelrooy di situ? Nistelrooy kurang di ininya ya mungkin ya. Lari kan. Rooney kan agak kenceng juga Bisa kan. turun ke bawah ya. Iya bisa turun ke bawah ya. Bisa biar Rodri turun, Ronaldo masuk gitu. Rutfat kan emang target box banget kan. Target man banget kan. Ini berarti kan Hansamu tadi juga bilang bahwa timnas kesukaannya adalah timnas Inggris. Nah pertanyaannya sama seperti dengan timnas U19. Apa yang terjadi dengan timnas Inggris? Kita tahu semua tuh Beckham Pemain kan. mewah loh. Mewah ya. Beckham, Lampard, Gerrard, Liga terbaik. Jokol, itu Rio Ferdinand, Gary Tapi lawan Neville. Italia gak pernah menang. Apa yang terjadi? Mereka tidak memenangkan satu gelar pun di kompetisi Eropa. Yang ini ya, susah. sama tim Timnas ini ya. Susah ya. Nggak beruntung aja mungkin. Unlucky aja. Kan laki aja. Unlucky atau terlalu Terlalu mewah. star syndrome juga ya. Maksudnya terlalu yang Bisa kadang-kadang sama jadi media. juga ya. Iya. Ternyata sebenarnya yang Bisa bikin hebat bagus itu ya? Liga Inggris itu bukan pemain Inggris Iya. ya. Iya. Nggak Iya sih. sekeren itu ya Iya ternyata. mungkin ya. sih. Analisanya soalnya ada dua nih. Yang pertama yaitu SARS syndrome. Katanya ada yang bilang itu Gary Neville ya kalau dibandingin sama saat itu ada Cafu juga lebih kemana-mana Cafu gitu. Di kanan misalnya gitu. Tapi lebih banyak omongan kan Gary Neville. Kalau yang
Kadang-kadang kayak Gary Neville. Terus yang kedua mungkin pelatih gitu ya. Kalau andai saat itu pelatihnya udah ada kayak Pep, mungkin itu bisa berprestasi lebih lagi sih. Angkatan itu ya, angkatannya Beckham. Dulu siapa pelatihnya? Erikson masih? Fabio Capello, Capello Sven-Göran ya. Eriksson, ya. Iya. Steve McLaren. Ashley Cole juga kalau dibandingkan sama Roberto Carlos. Iya ya. Jauh sekali dong. Maksudnya gak gitu banget gitu. Iya. Kayak Scholes, Lampard, Gerrard. Ya ada Pirlo. Spanyol Xavi Iniesta. Iya kan? Iya bener. Bener. Ada kakak. Ada kakak Brazil. Iya, maksudnya gak Sejago itu juga ya. sejago itu Jago juga. lah ya. Iya. Kalau Iya, mau iya. banding-bandingin kan. Iya. Tapi kan tim ini sorotan medianya juga gede juga tuh. Iya, saat itu. secara branding mereka mewah gitu. Iya. Tapi secara permainan masih banyak di atas Masih ada mereka. ya gitu. di atas. Banget. Itu Rio kapten MU, Gerrard kapten Liverpool, Lampard kapten sama John Terry Chelsea kan gitu dulu. Mewah gitu kayaknya Rio mewah. Ferdinand Vidic. Nesta Maldini. Rio Ferdinand nama siapa? Di Inggris nama siapa ya? Nama siapa ya? John Terry. John Terry. Nesta Cannavaro. Ada mantan aja cadangannya. Oh, Materazzi cadangan. Iya, Materazzi. Oh, ini juga. Ini sirkus berarti nih. Iya, ini cocok sama manajemen kita. Anda kalau di Indonesia dibawa keliling TV nih. Oke, ini dia tadi Ultimate Team dari Hansa Muyama Pranata. Kita juga sudah kasih tahu bahwa Bang Hansamu akan datang ke sini dan ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sporty. Yang pertama dari Egi Margian, Instagram Egi Margian. Dulu sempat ramai perbincangan soal asupan makanan dan gizi atlet ketika Hansamu posting makan nasi padang. Nasi jagung. Nah, nasi jagung, rala tuh. Bagaimana sebenarnya tanggapan Hansamu perihal asupan makanan dan gizi bagi pemain sepak bola? Dan ini juga kayaknya mau klarifikasi nih. Saat itu bukan Iya. bukan Hansamu kan maksudnya kan? Bukan. Nah, Klarifikasi lagi nih di sini. Kenapa tuh? klarifikasi lagi nih. Kenapa tuh? Ini ya mulai dulu. Itu sebenarnya saya foto suapin istri lagi hamil. Istriku lagi hamil, Oke. ngidam nasi jagung. Ah. Saya nyuapin, saya foto. Tapi sebelumnya saya makan juga sih itu. Ya gak ada klarifikasi dong, berarti benar udah. Dimakan. Bercanda. Iya. Gizi penting sih, penting banget. Iya, dari kasus ini saya sadar sih. Sampai situ kita kan gabung sebelum apa? Kasus ini kan saya di mana ya? Masih di Bayangkara ya. Setelah itu gabung Persija. Emang ini Persija emang ngatur gizi. Oke. Ada ini juga, ada apa namanya? Datengin apa itu namanya ya? Ahli gizi. Ahli gizi. Iya. Ngatur di situ. Sampai sekarang diatur Persija. Oke, berarti penting banget ya. Buat atlet apalagi pemain muda ya. Apalagi pemain muda ya. Oke. Berikutnya dari Taufan Fajar. Ceritakan suasana ruang ganti AFF 2016. Tidak diunggulkan tapi hampir juara. Ruang gantinya gimana? Seru atau? Meriah. Iya. Ada geng-gengan? Gak ada? Gak ada mas. Gak ada sekat. Gak ada. Ya itu tadi saya bilang jenjang kita gak terlalu ini. Gak terlalu jauh. Jadi Berarti kalau nggak menang canggung. juga ketawa-ketawanya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Itu berarti menyenangkan ya tim saat itu. Menyenangkan. Makanya itu yang mungkin bikin sampai gak diunggulin tapi bisa ke Iya, final. Bisa sampai final kebersamaan karena kita- kebersamaannya Bos, kita kompak, gak ada gampang. liga bos. Bisa masuk final bos. Ada liga loh. Dua pemain doang loh dibatasin loh. Iya. Oh iya, klub juga gak boleh Dua pemain itu. milih banyak ya. Dua pemain doang. Dia dipilih cuma 2-2-2 betul. Itu enak. Itu menurut aku main di tim terbaik ya ini 2016 ini. 2016. Menurutku loh ya. Menurutku yang AFF pernah itu main ya. loh. Yang pernah main. Itu tapi kecuali penalti Vietnam ya. Penalti Vietnam. Yang gak ada yang mau ambil itu ya. Yang Oh Manati. Iya. Gak ada yang berani ambil itu. Dia ambil ya. Untung gak panen. Soal aja Manati ngambil itu. Iya. Iya. Berasa senior ya. Iya. Padahal di situ ada yang senior lebih senior loh. Bayu Pradana. Iya, seseorang kayak pindah saya aja. Rizky Pora masih ada Rizky Pora. Mentang-mentang anggota. Ada dari Taufik Maulana. Apa yang dirasakan dulu ketika tur Nusantara di Timnas U19 Sudah dibahas tadi sudah dibahas ya. Jenuh tapi tidak berani ngomong. Ya, 19 tahun Capek. bos. Ada dari siapa lagi? Tribo. Tribo. Suatu saat bakal main buat tanah kelahiran gak Mas Hansamu? Buat Jepang. Jepang. Buat Mojokerto. Mojokerto. Ada kepikiran main di PSMP gak? Pengen sih sebenarnya. Pengen. Tunggu mereka naik atau nggak apa-apa nanti aja di liga bawah. Sekarang lihat ke depan lah. Ya pengennya sih PSMB bisa berprestasi ya.
Apalagi prestasi tertinggi main di Liga 1 kan. Pasti itu bikin daya tarik buat pemain-pemain putra daerah main di daerahnya sendiri kan. Iya. Bangga juga. Kalau sekarang berarti masih pengen di Liga 1 ya Mas Hansamu ya? Masih sih. Dan secara level juga balik lagi ke timnas itu sangat pengen. Wah pengen. Masih ada asa gitu di timnas. Siapa kan nggak mau dipanggil timnas kan? Iya. Karir tertinggi pemain sepak bola kan? Iya. Dan ngomong-ngomong emang di Persija juga sekarang backnya bagus-bagus semua ya. Rizky Ridho ada di situ. Ya. Ada Hansamu. Ada Rizky Ridho, ada Ferrari. Ada Maman, ada Kudela. Itu Anda melihat Ferrari sama Rizky gimana? Ya, sebagai pemain muda keren banget. Keren. Bahkan di timnas sekarang udah inti terus Rizky Ridho. Iya. Itu calon itu. Calon ya, yang penting gak dibawa tur ya. Yang iya. Iya benar, calon itu. Rizky Ridho ini pesan dari Kakanda Hansamu. Waktu di kalau ada tawaran tur. Waktu di Persebaya sudah kenal duluan sama Rizky? Iya sempat. Rizky tuh di Persebaya udah main belum sih? Apa masih junior dia? Belum. Masih di bawah. Suka ketemu tapi? Suka. Sering ketemu di mes sharing. Tenang banget itu anaknya. Tenang. Baca bolanya juga gimana? Ya. Dia tuh bisa geser-geser loh, bisa agak ke Bisa, kanan juga. Iya. Dalam skema 3 back bisa ada di pinggir ya? Iya, dan di 4 back juga garang dia. Bisa di tengah ya? Benar. Garang banget itu. Dan sempurna juga dia main di Persija yang memang pelatihnya Cocok ya. Iya, suka itu dengan formasi 3 back gitu. Dari zaman di Dortmund kan itu memang suka gitu. Ini juga ngebantu dia juga kan. Di timnas kita kan pakai 3 back dia Iya sekarang. makanya itu harus cocok banget harus jadi sebenarnya. Berarti Villanesia dilupakan. Apa? Gak ada ujungnya. Villanesia kan 4-3-3 nih. Sekarang timnas 3 back. Thomas Doll 3 back. Kita ada oleh-oleh. Ini Villanesia. Kita ada oleh-oleh. Gimana dari kecil main 4 back Bang? Ini jawab dulu Villanesia. Kurikulum dari kecil 4 back. Ya kan bisa sekarang itu udah gak ada formasi baku iya. 3 back ketika menyerang bisa jadi 4. Jadi geser ke kanan gitu-gitu. Yes. Kita modulnya telat gitu. Kita udah cetak modul sebelum sepak bola berubah. Jadi modulnya itu disesuaikan aja gitu. Kita kan dulu masih baku, 4 baku. Ya 4 terus di belakang. Tiba-tiba Sekarang udah berubah-berubah bro. Pemain yang menyesuaikan berarti. Nathan Ake aja bisa jadi sayap kiri. Di City tiba-tiba. Dari belakang maju sampai kiri. Onana gelandang bertahan. Onana bisa maju gelandang bertahan. Semua emang gampang. Kita masih di baku, formasi baku. Iya. Jadi pintar-pintar menyesuaikan. Nanti habis tur disesuaikan tuh. Sebentar ada tur lagi. Kita ada oleh-oleh nih. Buat Bang Hansamu. Lah masih diplastikin, cabut dulu plastiknya. Hah? Plastiknya cabut dulu kan buat tanda tangan. Oh iya buat tanda tangan ya. Ini kita baru cetak mas makanya masih di plastik nih. Apa oleh tur ini? Oleh tur Ya itu. ini foto waktu tur. Bukan. Bukan. Itu ASF. Nah, dibacakan dulu Bang Mamat. Oke. Wah 23 bener sama nih sama ini nih. Keep cap. Kita baca ini buat Mas Hansamu 23 Indonesia Hansamu Iyama 2013 AFF U19 top Manchester United. Sering gol menit akhir. Iya. Love Mojokerto top 1-1 marking dan 100 jumping header. Oke, silakan ditandatangan Mas Hansamu. Kita akan tempel di sini. Tapi ini kayak fotonya kayak orang Jepang beneran. Iya ya. Iya. Kayak Awan Seto anjir. Awan Seto. Iya, sering ini. Sering dibilang mirip. Iya, oke. Oke, itulah dia. Oke. Mas Hansamu terima kasih banyak sudah datang ke podcast terbaik ini. Sudah klarifikasi juga. Akhirnya kita tahu cerita yang sebenarnya gitu. Semoga bahagia selalu. Amin. Sehat-sehat, karirnya panjang, kembali ke timnas lagi. Amin. Biasanya pemain abis dari sini dipanggil. Dipanggil. Bikin masalah. Dipanggil aja, jangan bikin masalah. Ya. Jangan. Yang C dari sini langsung dipanggil timnas. Padahal di sini dia bilang pengen main di timnas sama kakaknya, Dipanggil ya. langsung dari sini pulang. Begitu Asnawi juga dari sini balik-balik kartu merah. Gitu. Lu yang nyuruh. Banyak cerita ya. Sandy Walsh dari sini langsung ke bandara, langsung ke Belgia,
Cedera. Langsung betul cedera. Iya. Langsung. Makan Samu nitip Rizky Ridho ya. Oke, siap. Sampaikan salam juga buat teman-teman di Persija. Siap. Buat pelatih juga Thomas Doll, respect. Nanti ajak-ajak lah. Oh mau diundang ke sini kan? Iya. Nanti saya sampaikan ya. Bang Thomas. Iya. Itu harus Ini- ngomong sepak bola real. Iya. Real football. tuh. Babe kalau manggil gitu. Babe. Babe Dol. Doll. Iya. Agak aneh ya Babe Doll ya. Berarti ini Hansamu, Baby Doll. Boneka. Hansamu dari dulu pelatihnya bagus-bagus ya. Oh iya. Iya. Ridho, Alhamdulillah. Sintayong, Thomas Doll, Keren. Habis ini Indra Sahuri, Luis Milla. Luis Milla. Iya langsung. bener. Oh, top semua nih. Top. Jadi pelatih gak? Mau. Mau. Iya. Tapi akan bawa timnya. Enggak. Oke teman-teman, kalau begitu saya Muhammad Al-Khatiri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Dan selamat liburan buat teman-teman. Selamat menjalankan hari rayanya juga. Masing-masing sampaikan salam buat keluarga di rumah. Kalau begitu berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Hansamu Yama Prana.